Lina. Waalaikumsalam Pak Rudi. Alhamdulillah Tadi Bapak udah datang ya. Heeh. Ibu, Iya. tadi Iya saya jadi diminta gimana Pak? ketemu sama Ibu, Mhm, mhm. makanya saya menemui Ibu Lina itu Iya menyampaikan. Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi sudah hadir ya. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan di sini jadwalnya adalah jadwal Bapak untuk mensupervisi Bu Lina ya Bu ya Pak Rudi ya. Iya benar. Oke, kira-kira apa yang akan dikembangkan nih kompetensinya? Eh, Akan dikembangkan nanti bagaimana hal-hal yang terkait Bu Lina akan lakukan yang di sekolahnya, dan nanti bagaimana saya bisa menggali lebih dalam nanti, dan kami menemukan hal-hal yang bisa menjadi hal terbaik yang untuk dilakukan oleh Bu Lina di dalam aktivitasnya nanti. Iya, kira-kira ada nggak topik khususnya Pak untuk Bu Lina nih? Hasil pengamatan Bapak loh ya, sebelum coaching ini kan pasti Bapak sudah menganalisis ya. Kira-kira apa Pak? Topik khususnya itu adalah bagaimana nanti pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka yang akan dilakukan, dan nanti topik itu nanti akan kita lihat lebih jauh, hal-hal yang menjadi tantangannya di Bu Lina nanti akan kita komunikasikan di sini nantinya gitu. Kira-kira apa sih Pak yang akan Bapak amati nih khusus untuk IKM ini Pak? Yang akan diamati nanti bagaimana, yang pertama mungkin dari pemahaman teman-teman dari Bu Lina itu sendiri, kemudian bagaimana juga nanti hal-hal yang sudah dilakukan, dan kira-kira nanti akan dilihat apa ya yang nanti bisa menjadi masukan dan motivasi dari Bu Lina dalam mengembangkan pemahaman IKM dari teman-teman yang ada di sekitar. Oke, penilaiannya yang akan dikembangkan apa Pak? Penilaiannya mungkin lebih kepada bagaimana penilaian dari bagaimana profesional yang dilakukan guru yang di dalam proses IKM itu sendiri. Nanti akan dikembangkan juga ke yang lainnya. Oke Pak. Harapan Bapak setelah melakukan ini apa Pak? Harapannya nanti bisa menemukan sama-sama bisa menemukan hal-hal yang bisa menjadi solusi baik, sehingga semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang baik juga nanti dari teman Bu Lina terkait implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Oke Pak, itu sudah sesuai standarnya ya, seperti itu ya. Baik Ya, Pak Rudi, saya rasa silakan Bapak melakukan coaching ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita bidik gitu ya Pak ya. Kita baik. harapkan bersama. Silakan Pak. Ya, mari Ibu ke sana. Oke, terima kasih Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Rudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Lina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak, meskipun banyak tagihan ini Pak. Oh, oke, baik. Bu Lina, kemarin kita sudah ini ya, sudah menyepakati hari ini kita ngobrol-ngobrol nih sama Bu Lina. Kita sudah sama-sama nih, Bu Lina meluangkan waktunya gitu. Kira-kira apa sih Bu Lina yang akan kita obrolkan hari ini, Bu Lina? Baik Pak, ini terkait dengan pemahaman saya mengenai perubahan yang ada di kurikulum terbaru kita Pak, kurikulum Merdeka itu. Jadi yang saya dapati atau yang saya pahami itu masih istilahnya masih apa ya Pak, abu-abu lah kalau dikatakan tuh. Oke, baik, masih abu-abu. Dari abu-abu itu yang permasalahannya atau tantangan atau permasalahan ya yang masih abu-abu itu yang
bagaimana itu Bu Lina? Mungkin Konfirmasi. lebih spesifiknya ya Pak, lebih Ya. spesifiknya itu saya terkait dengan perangkat yang ada di kurikulum Merdeka, utamanya itu ada di modul ajar sama di modul proyek Bapak, seperti itu saya penangkapannya itu belum optimal lah, seperti itu. Oke, baik. Kata kuncinya belum optimal di salah satu di modul ajar ya, Bu Lina ya. Oke, Iya. sebenarnya idealnya itu bagaimana ya menurut Bu Lina dari hal tersebut? Ya idealnya kalau menurut saya itu saya ya sebagai seorang guru ya Pak ya harus bisa menangkap bagaimana saya bisa merencanakan satu modul. Saya angkat modul ajar dulu aja ya Pak ya. Satu modul ajar itu yang saya bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik, yang saya melakukan pembelajaran yang berpihak ke peserta didik, dan juga tentunya membuat mereka itu di situ di dalam akomodasinya itu ada muncul kenyamanan mereka hingga nanti endingnya itu ke well-being lah seperti itu Pak. Oke, semua itu di endingnya well-being dan harapannya ini menjadi hal yang menarik ya. Kalau saat ini Bu Lina, kira-kira yang sudah dilakukan nih, kalau kita boleh melakukan skala antara 1 sampai dengan 10, sekarang sudah sampai di angka berapa ya Bu Lina? Kalau saya itu untuk refleksi saya jika dianalogikan dengan skala itu saya ada di poin 5 Pak, 5 ke 6 seperti itu, antara Oke, 5 ke 6. antara 5 dan 6. Nah, targetnya untuk itu tercapai sesuai targetnya Bu Lina di angka berapa? Paling tidak 8 Pak. 8, oke. 8 dan kita berharap malah di atas 8 nanti mungkin ya Bu Lina akhirnya ya. Semoga, Oke. semoga Pak. Nanti Nah, dengan saya berdiskusi bersama Pak Rudi malam ini semoga bisa tercerahkan Pak. oke, baik. Dari target tersebut nanti yang sudah terpikirkan dari Bu Lina terkait hal-hal yang dibutuhkan dari sebuah modul ajar dan komponen lainnya gitu. Kira-kira untuk mencapai target ke angka 8 itu rencana apa yang akan Bu Lina lakukan? Ya, kalau saya itu melihat teman-teman yang sudah berhasil ya Pak ya, selain mereka itu bersikap terbuka untuk bertanya dengan orang yang lebih paham gitu, juga mereka melakukan pembelajaran mandiri lewat PMM juga sih Pak. Oke, pelajaran mandiri dan PMM gitu ya. Kemudian kira-kira hal itu dilakukan berapa lama ya untuk bisa memahami sampai dengan hal tersebut Bu Lina? Saya menargetkan paling tidak ya Pak sekitar waktu 2 bulan. Itu kalau sempat saya buka-buka kemarin PMM itu kan udah ada semakin banyak itu ya Pak ya, sekarang semakin banyak materinya gitu 50-an lebih itu. Nah, itu mungkin saya akan ambil yang terkait dengan materi yang di modul ajar dulu ya Pak. Nah, itu ya mungkin 2 bulan maksimal itu, Pak. Soalnya 2 bulan karena banyak materi gitu yang harus dilakukan. Betul, betul. Oke, nanti kira-kira apa ya Bu Lina ukuran dari ketika Bu Lina merasakan ini sudah mencapai targetnya, ukurannya apa ya? Baik, Pak. Jadi selain dari mindset saya itu lebih lebih tercerahkan, saya mendapat insight baru dari PMM, juga ada nantinya saya harus bisa juga outputnya itu saya menghasilkan modul ajar yang
saya harapkan seperti itu, Pak. Nanti saya minta tolong Bapak untuk jika produk saya sudah jadi untuk bisa diberi masukan ya, Pak ya. Oke, baik-baik. Oke, modul ajar yang Ibu buat dan yang sesuai dengan yang Ibu inginkan ya. Oke, Nah, untuk mencapai itu semua tentunya nanti dibutuhkan sosok-sosok yang bisa nanti dilibatkan dalam proses itu sendiri. Kira-kira di saat ini siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam prosesnya? baik Pak, karena saya berada di fase A ya Pak ya, saya mengajarnya, maka saya akan pertama itu diskusi juga dengan teman sejawat guru yang satu fase dulu Pak. Gitu rencana saya. Kemudian nanti kan saya juga punya untuk kombel yang sama-sama fase A di luar sekolah. Nah, di situ saya nanti akan menggunakan atau menjadi sumber rujukan bagi saya untuk mengembangkan pemahaman saya terkait dengan modul ajar seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya masih di mute. Oke, terima kasih Bunda. Baik, banyak yang akan dilibatkan, di antara salah satunya ada kombel gitu ya, bagaimana nanti kita sama-sama bisa mereview ya, kalau berarti seperti itu yang sudah kita perangkat yang sudah kita buat. Nah, ketika itu sudah dilakukan, tentunya nanti akan ada komitmen Ibu ya, komitmen yang akan dilakukan itu juga. Dan rencana tindak lanjut dari yang Ibu lakukan itu nanti yang seperti apa ya Bu ya? Komitmen saya ya Pak, memang agak ini ya Pak ya, agak susah kalau saya itu harus apalagi kan ini dilakukan harus benar-benar saya ada motivasi internal dari dalam diri saya ya Pak ya. Saya akan membuat timeline Pak dan juga target. Nanti saya lihat di PMM itu saya list materi yang akan saya pelajari berapa banyak, kemudian saya bagi dalam rata-rata 2 bulan itu, kemudian nanti pada Insya Allah kan agak senggang itu di hari Jumat, Sabtu gitu ya Pak ya. Nah itu minimal nanti saya buat target, misalkan 2 materi harus terselesaikan. Seperti itu Pak komitmen saya. Oke, kalau saya boleh minta satu hal, kira-kira dalam waktu terdekat kapan Bu Lina akan mulai untuk membuat dan menguji coba modul ajarnya dalam waktu? Oke, mungkin dalam waktu 2 pekan yang akan datang itu baru bisa mengeluarkan output untuk modul ajar Pak. Karena mungkin di pekan pertama saya akan explore dulu untuk membuka hal-hal yang belum saya paham tadi Pak melalui PMM dan juga diskusi dengan teman sejawat. Jadi nanti kalau terdekatnya di 2 pekan yang akan datang. Oke, baik, 2 pekan yang akan datang, kemudian sudah akan mulai banyak berdiskusi dengan komunitasnya, di kombelnya, kemudian sudah mulai nanti banyak masuk ke dalam PMM untuk mengeksplor. Wah, menarik sekali Bu Lina. Baik Ibu Lina, terima kasih diskusinya pada hari ini yang sudah kita lakukan dan kita bisa sama-sama menjaga komitmen ini dan semoga nanti setelah ini Bu Lina sudah mulai banyak hal-hal yang akan dilakukan terkait bagaimana modul ajar yang akan Ibu kembangkan dan saya sangat menunggu ini Bu Lina nanti setelah selesai Ibu melakukannya saya boleh untuk dikabari perkembangannya dan kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih Bu Lina waktunya ini mengganggu waktunya dan nanti tidak Pak. Saya juga terima kasih sudah Pak Rudi sudah menyempatkan untuk berbicara, berdiskusi dengan saya. Terima kasih atas pencerahannya juga ya Pak ya.
Ya, terima kasih. Baik, Bu Lina, sampai ketemu lagi ya di 2 minggu Terima yang akan. kasih. Iya, Oke, terima Pak. kasih. Assalamualaikum, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum muncul, Bu Dina. Alhamdulillah ya Pak Rudi ya. Tadi saya sudah juga menyimak ya Pak Rudi mengcoaching rekan kita Bu Lina. Bagaimana Pak? Menurut Bapak kira-kira setelah mengcoaching, bagaimana Bapak menilai itu performanya? Oke. Setelah melakukan coaching ke Bu Lina, ternyata sebenarnya Bu Lina sudah memiliki pemahaman-pemahaman terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka, terkait perangkat ajarnya. Ini bisa terlihat nih bagaimana sebenarnya Bu Lina sudah mulai mengarah ke sana, tinggal menunggu titik startnya itu yang akan dilakukan. Tadi yang saya dengar adalah Lina akan memulainya ini yang menjadi kapan titik mulainya akan dilakukan dalam upaya untuk bagaimana pengembangan kompetensinya di dalam modul ajar terkait dengan IKM ini, Bu Dina. Oke. Kira-kira menurut Bapak nih, capaian dari Bu Lina ini skalanya berapa nih? Ini sebenarnya Bu Lina sudah sampai di titik ke skalanya kalau 1 sampai 10 itu sudah di 8 sebenarnya. Karena sudah Ibu Lina lakukan itu sudah sangat baik. Namun hanya perlu lagi bagaimana Bu Lina tadi sudah mulai mengungkapkan bagaimana akan mengeksplor melalui PMM, pelatihan-pelatihan mandiri, kemudian aktivitas diskusi bersama kombelnya, kemudian meminta masukan dari teman-teman sejawat, itu sudah sangat baik sebenarnya yang akan dilakukan oleh Bu Lina. Oke. Tadi tentang Bu Lina nih, sekarang tentang Pak Rudi ya. Kira-kira skalanya berapa nih performa Bapak nih untuk hari ini ya? Skala saya menaruh juga sama di 7 deh hari ini, Pak. Oke, itu juga sebenarnya sudah harusnya di atas itu kalau yang saya lihat ya, luar biasa nih Bapak nih ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya, silahkan Ibu. Bu Dina, saya dengan senang hati Bu Dina. Iya, saya tadi sudah mengamati ya Bapak mengcoaching Bu Lina, kemudian saya juga menyimak bahwa Bu Lina masih abu-abu nih ya, mengenai IKM bagaimana mengimbas gitu sih sebenarnya ya ke teman-teman yang lain, tapi melalui prototype gitu ya, melalui Bu Linanya gitu. Nah ini itu sebenarnya sih kalau saya lihat ya sudah sesuai sih ya, di mana beliau ini memiliki inisiatif ya untuk pengembangan dirinya, untuk kompetensi profesionalnya gitu. Benar nggak Pak Rudi? Pendapat Iya, dengan saya nggak? iya, saya sangat berpendapat sama Ibu. Iya bagus. Oke, bagaimana menurut Pak Rudi nih mendengar ini? Optimis Uh, nggak nih ke depannya nih? saya sangat optimis karena terlihat semangatnya ya. Semangat yang dilakukan itu sangat baik dan saya sangat optimis Bu Dina terkait apa yang sudah diobrolkan ini tadi. Targetnya ya, sepertinya kan tadi ada target-target ya komitmennya beliau gitu ya. Nanti kita akan melihat progresnya ke depannya. Mudah-mudahan sama seperti yang kita inginkan ya. Nah, menurut Ya, ini Pak ya, memang di sini kita perlu daya dukung sih ya, daya dukung. Tadi ada kombel ya, mungkin kombelnya ini kan masih ruang lingkupnya mungkin masih mungkin antar kelas ya, misalnya fase A saja ya. Kalau bisa dalam kombel itu mungkin di semua guru mungkin ya diikut sertakan misalnya di hari apa gitu kita bersama-sama misalnya ya melakukan PMM agar satu dengan yang lain itu bisa ikut untuk pengembangannya juga gitu. Jadi yang tadinya belum ingin
melakukan atau menjamah itu PMM gitu ya, dengan Kombel bersama tadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk segera melakukan atau melakukan pengembangan ya pelatihan mandirinya itu gitu. Karena semakin hari kan semakin banyak topiknya ya Pak ya. Sekarang aja udah 40 lebih ya. Nah, udah Iya, 40 benar. lebih. Kalau kita nggak kejar kapan ya? Saya sangat mengapresiasi tadi bahwa Bu Lina itu sudah membuat suatu komitmen ya, timeline ya, dalam 2 bulan gitu. Dimulainya tadi kapan ya Pak ya? Mau dimulai kapan? Iya, 2 pekan berikutnya akan mulai. Oke, itu juga sudah merujuk standar yang seharusnya ya, seperti itu ya. Nah kemudian apa yang Bapak bayangkan gitu, yang dilakukan Bu Lina ini untuk performa di area yang tadi dibahas? Kalau saya membayangkan ini sebenarnya sesuatu yang sudah sangat baik yang saya bayangkan, karena bagaimana upaya-upaya dan hal-hal yang menjadi komitmen yang Bu Lina akan lakukan itu tentunya yang seperti disampaikan Bu Lina, bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, menyenangkan, kemudian semuanya bisa didesain melalui modul ajar sehingga nanti tidak hanya pemahamannya saja yang tentang modul ajar bisa dipahami, tapi bagaimana Bu Lina sudah apa ya, sudah memiliki cita-cita yang sangat tinggi di dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Oke. Kira-kira menurut Bapak untuk mendukung Bu Lina ini siapa yang bisa membantu? Tentunya yang bisa membantu adalah yang pertama adalah Bu Lina sendiri dengan komitmen teman-teman sejawatnya, teman-teman yang ada di lingkungan itu, kemudian komunitas, dan tentunya dari kepala sekolah ya, kepala sekolah memberikan dukungan yang maksimal bagaimana ini akan bisa berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Oke, Pak Rudi, saya minta izin ya ini ya. Jadi hasil pengamatan Bapak ini akan saya catat ya di supervisi akademik. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Kita akan lihat keberlanjutan program kita ini ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Pak Rudi, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Saya mengapresiasi, alhamdulillahirobbilalamin, Pak Rudi sudah melakukan dengan baik. Oke Pak Rudi, ya kita cukupkan dulu ya hari ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.